è piaciuto molto. La prossima volta La magari. prossima volta lo farai con una ragazza della tua età. Scene diawali dengan diperlihatkannya sebuah pemandangan di pinggir laut di kota Napoli, Italia Selatan di era tahun 1980-an. Lalu di malam harinya terjadi kemacetan di tengah kota dan di situ ada seorang tante muri yang bernama Patricia yang lagi nungguin Miss Damri datang. Lalu tak lama ada seorang bapak-bapak yang bernama Santo yang menawari si Patricia tumpalan, namun si Patricia nggak mau ikut karena takut diperkosa sama si Santo. Lalu si Santo bilang kepada si Patricia kalau si Patricia ini bisa hamil asalkan ikut dengannya ke sebuah gereja tua. Nah jadi si Santo ini entah tahu dari mana ya kalau si Patricia ini belum hamil-hamil padahal udah nikah lama sekali. Dan di sana tiba-tiba ada satu kurcaci yang mereka sebut biksu kecil. Lalu si Santo pun menyuruh si Patricia untuk mencium si biksu kecil itu agar keinginannya untuk hamil bisa terkabul. Dan sesampainya di rumah, suaminya yang bernama Franco pun kukutus kepada si Patricia karena pulang telat dan menyangka si Patricia udah open BO dulu. Terus si Patricia yang sempat dimabuk sama si Franco pun langsung mengunci kamarnya dan dia pun langsung menelpon kakaknya yang bernama Maria. Lalu tak lama hapanya pun datang bersama suami yang bernama Saverio dan anaknya yang bernama Fabietto atau kita sebut aja si Fabio ya. Dan di situ si Fabio pun langsung tercengang ketika ngeliat bulatnya alpukat si tante Patricia. Terus setelah dari rumahnya si Patricia, keluarganya si Fabio pun beraktivitas seperti biasa dan terlihat mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Dan si Fabio ini ya orangnya sangat pendiam dan juga nggak punya teman satupun, bahkan dia agak dikucilkan di sekolahnya, namun dia punya cita-cita ingin menjadi sutradara film. Dan si Fabio juga sangat terobsesi kepada tantenya dan juga si Maradona ya. Singkat cerita, keluarga besar mereka pun berkumpul dan di sana juga ada tante Patricia, ada si Franco dan juga kakaknya si Fabio yang bernama Marcino. Dan jadi mereka ini akan merayakan pertunangan saudaranya yang udah tua banget. Lui se le ha Bunatella, tengo 42 anni e chissà come la tua su babà. Un amico mio veterinario da Cava dei Tirreni. È buono. Sinceri però vi prego veri. Lalu mereka semua pun jalan-jalan ke tengah laut dengan menggunakan kapal dan di sana mereka semua pun berenang di laut yang sangat tenang. Lalu si tante Patricia cuma berjemur aja yang bikin si Fabio pun gak kuat nahan pengen nyobain si tante yang lagi gak pakai baju. Terus setelah itu mereka pun pulang dan pas jalan kaki si tante Patricia pun sempat sedikit menggoda si Fabio, namun karena banyak orang membuat si Fabio pun cuma bisa menatapnya saja. Nah di keesokan harinya si Fabio pun lagi jalan kaki bersama kakaknya dan mereka pun melihat si Maradona yang lagi nyetir mobil. Dan sesampainya di rumah si Fabio pun menceritakan hal itu kepada ayahnya, namun si ayah tidak percaya sama sekali karena dia membaca media kalau si Maradona gak akan bergabung dengan Napoli. Nah singkat cerita si Fabio pun mengunjungi lokasi syuting sebuah film yang disutradarai oleh si Antonio Capuano. Nah, jadi si Capuano ini adalah sutradara asal Italia yang menjadi inspirasi si Fabio untuk membuat film ya. Lalu singkat waktu si Maradona pun sudah bergabung dengan Napoli dan si Fabio pun jadi mau menonton sepak bola ke stadion. Nah, sejak kedatangan si Maradona, kota Napoli pun menjadi sangat hidup, terutama ketika si Maradona lagi bertanding. Singkat waktu ayah dari ibunya si Fabio pun mau liburan ke daerah utara yang lebih dingin, namun si Fabio gak bisa ikut karena Napoli ada pertandingan penting yang bisa menentukan juara liga. Namun besoknya setelah pertandingan, si Fabio pun dijemput kakaknya yang ternyata ayah ibunya meninggal karena keracunan dari kayu yang mereka bakar saat liburan. Nah mendengar hal tersebut membuat si Fabio merasa sangat terpukul dan tidak bisa menerima kenyataan. Perché non piangersi? Piangi che ti fa. Terus setelah itu ada seorang kakek-kakek yang bilang kepada si Fabio kalau si Maradona sudah menyelamatkan hidupnya si Fabio. Karena jika saja si Maradona tidak datang ke Napoli, maka si Fabio tidak akan menonton bola ke stadion. Ini si Fabio akan ikut liburan bersama ayah ibunya yang artinya si Fabio juga akan ikut mati.
Dan di situ juga ada si perangko yang datang melayat, dan si perangko pun bilang kepada si Fabio kalau si Tante Patricia gak bisa datang karena sekarang si Tante lagi masa rehabilitasi jiwa, dan si perangko ingin si Fabio sesekali menjenguk si Tante. Setelah itu si Fabio pun menjenguk si Tante Patricia, dan di sana si Tante pun bercerita kenapa dirinya bisa direhabilitasi. Dan ternyata setelah pertengkaran dengan si perangko yang diawasin sebelumnya, si Tante pun baikan lagi dan mereka pun jadi sering pabelit bitis hingga si Tante pun akhirnya bisa hamil. Namun di satu waktu mereka pun bertengkar lagi yang akhirnya si Tante pun keguguran dan membuat si Tante depresi dan sempat mau bunuh diri. Sehingga dia ingin menyendiri dulu di tempat rehab, dan mendengar si Tante yang bisa hamil membuat si Fabio pun percaya kalau kehamilan si Tante itu karena mukjizat dari si Mikso kecil. Setelah itu si Fabio pun pulang ke rumahnya dan dia pun merasa kesepian karena kakaknya pergi bersama pacarnya dan dia benar-benar sendirian di rumah. Lalu tiba-tiba si Fabio pun dipanggil oleh tetangganya, yaitu seorang nenek-nenek yang bernama Barones. Nah, si nenek ini pengen ngambil perjakannya si Fabio supaya si Fabio yang udah gak ada gairah hidup karena ditinggal oleh orang tuanya menjadi semangat kembali. Dan akhirnya si Fabio pun pabelit pitis sama si nenek ya. Mi è piaciuto molto. La prossima volta La magari. prossima volta lo farai con una ragazza della tua età. Dan benar saja si Fabio pun jadi semangat lagi untuk nonton teater proses syuting karena itu adalah cita-citanya sejak dulu. Dan si Fabio juga jadi berteman dengan si Arma dan itu adalah teman pertamanya semasa hidupnya. Nah, si Arma ini juga mengajak si Fabio ke banyak tempat agar si Fabio bisa melihat dunia luar. Namun semua itu tidak bertahan lama karena dari waktu ke waktu si Fabio duitnya hampir habis dan tanpa orang tua yang akhirnya si Fabio pun harus memikirkan caranya bertahan hidup. Dan dia pun akhirnya berpisah dengan kakaknya karena mereka mengambil jalan masing-masing, sedangkan temannya si Fabio yaitu si Arma udah ketangkep polisi karena kasus penyelundupan rokok sebelumnya. Nah, setelah itu si Fabio pun tetap suka menonton teater dan juga syuting film yang akhirnya bisa membawa si Fabio bertemu dengan si sutradara Antonio Capuano. Lavorativo è tutto orpello, zero nuance. Sei autoreferenziale, ti stai sfilacciando. Si Fabio pun memohon kepada si Antonio agar dia bisa ikut belajar bersama dia, namun si Capuano menyarankan agar si Fabio menjadi dirinya sendiri. Namun si Fabio boleh datang sesekali menemuinya di kain belajar, dan singkat cerita akhir musim sepak bola pun tiba dan Napoli pun akhirnya bersama si Maradona berhasil menjuarai Liga Italia yang pada saat era itu menjadi liga terbaik di dunia. Yang membuat semua masyarakat kota Napoli pun merayakan keberhasilan tersebut kecuali si Fabio yang masih meratapi nasibnya yang tidak jelas. Dan akhirnya si Fabio pun memutuskan akan pergi ke kota Roma dan dia akan mengejar impiannya untuk menjadi sutradara yang hebat karena di Roma itu lebih entertain dibanding Napoli. Dan saat di jalan dia pun melihat si biksu kecil dan film Hand of God 2021 pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Lui se le ha Bonatello, hanno 42 anni e chissà come la tua sta su babà. Un amico mio veterinario da Cava dei Tirreni. È buono. Sinceri però vi prego,